dengan mendeteksi material genetik dari virus corona. Kemudian tadi di skenario juga ada dibahas tentang adendum, di mana adendum itu merupakan perubahan atau lampiran dari sebuah perjanjian. Sebenarnya adendum ini punya beberapa pengertian. Ada yang menurut KBBI itu berasal dari bahasa Belanda dan sebagainya, tapi intinya adalah adendum itu merupakan perubahan atau lampiran dari suatu perjanjian. Mungkin sekian dari Flo, makasih. Baik, terima kasih Florencia untuk jawabannya juga tentang istilah yang PCR dan adendum. Apakah teman-teman juga ada memiliki pertanyaan tentang istilah dalam skenario yang tadi? Bila ada, boleh langsung on mic ya. Baik, apabila sudah tidak ada, berarti sudah jelas ya mengenai istilah dalam kasusnya. Kita lanjutkan ke step 2, mengenai apakah teman-teman memiliki pertanyaan seputar yang belum dimengerti mengenai kasus ini. Apabila ada, boleh langsung on mic. Terima kasih. Sekali lagi, apakah teman-teman ada memiliki pertanyaan mengenai kasus ini? Kita membahasnya lebih lanjut lagi. Halo Nomi, halo dokter, aku izin nanya mengenai di sini di paragraf ketiga kan tadi sang istri itu dan mereka itu memproteskan dan mempertanyakan kenapa penurunan harga PCR tidak diberlakukan saat puncak wave kedua dahulu dan menuntut agar kewajiban dihapuskan. Itu maksudnya gimana ya? Jadi kayak kalimatnya tuh kenapa penurunan harga PCR tidak dilakukan saat puncak wave kedua dahulu tuh mungkin ada yang bisa bantu jelasin? Aku masih kurang ngerti di sini. Kasih. Oke, makasih Randy untuk pertanyaannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Randy, boleh langsung on mic ya. Izin menjawab. Ya, Baik, silakan. baik. Perkenalkan nama saya Kada Yunia Puspitasari. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan Randy terkait dengan penurunan harga PCR yang tidak diberlakukan saat puncak wave kedua dahulu. Di sini kita bisa lihat bahwa kasus COVID saat ini dinyatakan oleh Kemenkes itu menurun, sehingga APD dan reagen yang ada saat ini dinyatakan supply-nya itu lebih banyak sehingga menyebabkan
harga reagen PCR ini menurun. Kita juga lihat pada kasus dulu seperti masker contohnya, saat peningkatan kasus COVID dahulu tahun 2020, kasus itu menyebabkan harga masker sangat tinggi sekali. Karena kenapa? Karena kebutuhan masyarakatnya sangat tinggi sehingga harganya sangat tinggi saat itu. Tapi saat ini masker dijual dengan harga yang standar, masih seperti dulu lah. Nah, itulah mengapa dilihat dari kasus saat ini di Indonesia menyebabkan penurunan harga PCR di Indonesia saat ini menurun dibandingkan dengan kasus wave COVID di Indonesia dahulu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab juga ya tentang pertanyaan Randy, Randy bertanya mengenai maksud dari puncak dari second wave itu apa? Mungkin maksud dari puncak second wave itu kayak kita tahu kan kasus COVID ini ada puncaknya, udah berapa kali naik kali terus turun lagi. Nah, maksud second wave ini mungkin istilahnya itu bertanya, kenapa kemarin nggak pas kasusnya tinggi-tingginya itu harga PCR diturunkan? Kenapa pas udah harga tinggi-tingginya itu disebut di sini juga sebagai puncak dari second wave? Nah, dia mempertanyakan kenapa setelah harga udah turun baru deh harga PCR itu turun. Mungkin itu sih penjelasan dari aku dan juga Yunia tentang pertanyaan dari Randy tadi. Apakah bisa diterima penjelasannya, Randy? Untuk jawaban dari Yunia sama Naomi udah jelas ya, udah bahasanya udah aku ngerti juga. Makasih. Oke, baik. Kalau begitu ada lagi kah yang ingin mau ditanyakan tentang skenario ini? Mungkin aku izin masuk ya. Mungkin aku izin menyampaikan pertanyaanku dikit. Bukan ke pertanyaan sih. Mungkin ini lebih ke masalah yang bisa kita bahas nanti di step 3, biar bisa mempercepat diskusi juga antar di step 3. Jadi di sini aku juga sempat tadi ngeresum atau istilahnya merangkum tentang masalah-masalah yang mungkin bisa kita bahas, bisa kita diskusikan. Sebelum itu, selamat sore dokter dan teman-teman semua. Kenalin, aku Raul dari PSSKPD atau dari pendidikan dokter. Jadi di sini aku ada 3 masalah sih yang mungkin bisa kita bahas nanti atau bisa kita diskusikan di step 3 nanti ya. Yang pertama itu kenapa sang istri dalam hal ini ngotot untuk melakukan pemangkasan dari durasi karantinanya. Jadi sang istri di sini menuntut untuk pemangkasan dari durasi karantina yang tentunya itu alasannya sudah ada. Itu karena ada public figure yang yang kabur dari kewajiban karantinanya. Nah, itu mungkin itu permasalahan yang pertama. Jadi sang istri itu menuntut pemangkasan durasi karantina. Kemudian yang kedua di sini menuntut agar kebijakan PCR itu digantikan atau dihapuskan untuk perjalanan udara dan cukup digantikan dengan pemeriksaan antigen. Itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga itu adalah menyuap petugas yang dalam hal ini agar bisa untuk menjalani karantinanya mandiri, yaitu di villa yang dia inginkan dalam kasus dinyatakan di daerah Canggu seperti itu. Dan kemungkinan untuk masalah yang pertama itu juga sudah ditanyakan oleh Randy tadi ya tentang kenapa harga PCR itu tidak diturunkan saat gelombang wave yang kedua. Itu mungkin bisa kita bahas juga pada diskusi nanti di step yang ketiga. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi atau belum jelas tentang kasus ini, mungkin bisa ditanyakan saat ini. Terima kasih. Mungkin sekian dari aku. Baik, terima kasih Raul untuk pertanyaannya. Pertanyaan Raul itu juga menandai bahwa kita akan masuk ke step 3 untuk membahas masalah yang ada di kasusnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan mengenai pertanyaan atau rangkuman
masalah kasus yang tadi disampaikan oleh Raul, boleh langsung on mic ya. Terima kasih. Baik, saya izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Baik, Terdengar. perkenalkan saya Tasya, yang terakhir 016 dari Prodi PSSKPD. Jadi saya di sini ingin memberikan pendapat mengenai rangkuman masalah yang pertama, yang tentang kesalahan mengenai pemangkasan karantina. Jadi kan itu di kasusnya siapa namanya? Di kasusnya itu si istrinya ini kenapa ingin pemangkasan waktu karena dia mengikuti artis itu kan. Nah, jadi menurut saya itu untuk penyelesaiannya menurut saya si petugasnya itu harus mengkomunikasikan dan memberikan pengertian terkait waktu karantina kepada pasangan suami istri ini supaya suami istri ini bisa mengerti seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Mungkin saya izin menambahkan sedikit dari jawaban Tasya tadi. Tadi Tasya menjelaskan bahwa petugas itu, kita sebagai petugas itu bisa memberikan penjelasan mengenai kenapa dia tidak bisa mengikuti selebriti tersebut. Mungkin penjelasannya itu bisa dijelaskan kalau misalnya mengenai perkembangan kasus selebriti tersebut itu, bahwa ketika dia tidak mengikuti karantina, bisa dijelaskan bahwa dia diproses ke jalur hukum. Maka dari itu kita sebagai petugas itu juga bisa mengingatkan ke mereka kalau memang bahwa perbuatan selebriti itu tidak bisa dijadikan patokan, karena kalau mereka mengikuti selebriti sebagai patokan, ya mereka akan berurusan dengan hukum. Mungkin sekian dari jawaban dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, mungkin aku izin masuk sedikit ya. Istilahnya memberikan sedikit pandanganku tentang kasus ini. Jadi tadi udah dibahas juga, yang pertama itu tentang pemotongan pemangkasan karantina karena mengikuti public figure itu. Mungkin dalam kasus ini solusiku itu atau saranku itu di sini ada keterlibatan dua pihak ya. Jadi perlu adanya keterlibatan dari dua pihak, dan tadi udah dijelasin juga tentang edukasi dan pemberian informasi itu juga sangat masuk untuk menangani kasus ini. Dan mungkin dari aku itu ada dua pihak, dari pihak si public figure-nya atau dari pihak artisnya, yang tentunya kita ketahui di sini mungkin inisialnya aku sebut dari RV gitu. Terus yang kedua dari segi pemerintah. Nah, yang pertama dari segi public figure-nya sendiri di sini mungkin bisa melakukan klarifikasi atau mengkonfirmasi. Kan mungkin selama ini yang kita dengar itu kan tentang desas-desus kasusnya dan belum ada istilahnya konfirmasi atau klarifikasi yang istilahnya itu pasti atau istilahnya itu resmi seperti itu. Mungkin itu bisa salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus ini, dan pemerintah juga harus melakukan hal yang sama dengan hal itu. Jadi ada dua pihak di sini, ada pihak dari public figure-nya dan ada pihak dari pemerintahnya. Nah, pemerintahnya itu mungkin bisa melakukan tindakan yang tegas. Jadi kenapa harus melakukan tindakan yang tegas gitu? Karena mungkin dari sisi psikologi juga masuk ya, mungkin nanti dari prodi psikologi bisa masuk. Aku nggak bakal nyinggung tentang hal itu, tapi dari segi pemerintah itu kenapa harus mengambil tindakan tegas kalau menurutku, agar tidak terjadi kasus seperti ini. Jadi dia istilahnya meniru artis tersebut atau meniru public figure tersebut, sehingga akan terjadi kasus-kasus seperti kasus itu lagi dan kasus ini lagi seperti itu. Dan mungkin itu saja dari aku. Jadi di sini mungkin ada peran dari dua pihak saja, selain dari pemberian informasi ataupun pemberian edukasi kepada si orang yang ada dalam kasus ini. Thank you.
Selamat sore, jadi saya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Preman. Saya izin untuk menanggapi kasus ini juga. Nah, di kasus ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, ada sepasang suami istri yang memiliki sengketa dengan petugas yang ada di bandara. Nah, salah satu sengketanya itu adalah si istri itu menuntut adanya pemangkasan durasi dari karantina. Sebenarnya kita bisa menjelaskan mengapa sih harus dilakukannya karantina. Dan kenapa tidak bisa dipangkas harinya? Kenapa harus dilakukan karantina itu di istilahnya secara terpusat, jadi nggak bisa dilakukan secara mandiri seperti itu. Nah, yang ingin saya komentari di sini, yang ingin saya sampaikan opininya di sini adalah ketika si istri atau mereka itu memprotes dan mempertanyakan mengapa penurunan harga PCR tidak diberlakukan saat puncak wave kedua dahulu, dan menuntut agar kewajiban PCR itu dihapuskan untuk pelaku perjalanan udara dan cukup digantikan dengan pemeriksaan antigen saja. Menurut saya, tes PCR dan tes antigen itu memiliki sensitivitas yang berbeda. Meski itu hal yang sama-sama spesifik, tapi sensitivitasnya mereka berbeda. PCR jauh lebih sensitif dan jauh lebih akurat hasilnya dibandingkan dengan tes antigen. Karena itu, untuk pelaku perjalanan udara, itu diwajibkan untuk dilakukan adanya tes PCR. Selain itu, pelaku perjalanan udara itu juga merupakan salah satu perjalanan yang cukup rentan untuk terkena atau terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Mengapa? Karena di perjalanan udara seperti kita tahu kalau misalnya naik pesawat itu kan pesawatnya tertutup, nggak mungkin kan dibuka gitu, kayak naik mobil jendelanya nggak mungkin dibuka, jadinya sirkulasi udaranya muter-muter di sana aja, otomatis risiko kalau misalnya salah satu dari penumpang itu saja ada yang terpapar oleh COVID-19, penumpang lainnya itu akan sangat memungkinkan untuk terpapar oleh COVID-19 juga. Karena itu diwajibkan untuk tes PCR agar kita benar-benar tahu hasilnya spesifik apa dan bisa mencegah terjadinya adanya penularan dari perjalanan udara tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Flo juga izin berpendapat. Jadi untuk kasus ini benar banget yang udah teman-teman bahas tadi mengenai pemangkasan durasi dari karantina, itu mungkin bisa diberikan informasi dan juga mungkin klarifikasi tepatnya ya dari beberapa pihak mengenai apa sih, gimana sih yang benar seharusnya. Terus untuk masalah PCR yang minta diganti jadi antigen itu juga kita harus edukasi sih sebenarnya lebih tepatnya untuk biar orang-orang tuh nggak sekedar menyamakan persepsi bahwa PCR sama antigen tuh sama aja kok, tapi harus dijelasin juga apa sih bedanya kayak yang udah dijelasin sama Prema tadi. Habis itu di sini juga ada tentang kita sebagai tenaga kesehatan yang lagi bertugas itu mau dikasih istilahnya sogokan gitu ya. Di sini kita sebagai tenaga kesehatan perlu self control agar kita nggak mudah terbuai nih sama omongan orang, apalagi tentang tawaran yang seperti itu. Karena di sini kita kan masing-masing dari tenaga kesehatan ini punya kode etiknya kan, dan juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus sadar tentang hal itu. Mungkin sekian dari Flo, makasih. Mungkin Apakah ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? selamat sore, izin menambahkan. Halo, selamat sore. Apakah suara aku terdengar ya? Oh, masuk. Baik. Terima kasih banyak untuk responnya teman-teman semua. Ada sebelumnya di sini perkenalkan aku Mirina dari PSKPN. Di sini aku mungkin ingin memberikan apa ya, kayak pandangan aku terkait dari kasus ini ya. Mungkin teman-teman nanti kalau ada tambahan silakan. Jadi di sini yang tadi sesuai dengan concern-nya kita yang di awal, yang dimana di sini ditunjukkan masalah yang pertama, maksudnya gitu. Masalah pertama itu kan si istri ini menuntut untuk pemangkasan durasi karantina itu kan, dan itu alasannya karena dari kasus selebriti yang kabur di situ. Nah di sini sih yang tadi aku udah
kayak beberapa teman-teman tadi udah memberikan pendapatnya. Jadi aku setuju dengan si Tasya dan juga Naomi terkait edukasi ya. Di sini lebih ke apa ya? Di sini kan perannya di sini apa di kejadian ini kan perannya cuma ada istri apa ya? Istri suami ini, suami istri ini, petugas dan juga mungkin petugas keamanan di bandara tersebut ya. Maksudnya ada apa? Ada 3 peran itu aja gitu kan. Nah, jadi di sini tuh menurut aku yang paling concern juga sih ke komunikasinya sih, komunikasi antara petugas dan istri dari warga asingnya itu gitu kan. Yaitu mengedukasi kenapa durasi karantina tuh harus segini gitu kan. Apa manfaatnya gitu juga harus dijelaskan dengan baik gitu kan. Nah, terus kok terkait dengan kaum selebriti itu aku rasa pihak yang terkait itu ya ke mana ke petugas keamanan yang ada gitu kan kayak membantu menjelaskan kalau kalau kasus tersebut tuh sedang diproses loh untuk saat ini gini 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 dan untuk tadi Raul tadi Raul tadi menyebutkan kalau pihak yang terkait itu ada pemerintah dan juga keamanan gitu kayak kepolisian gitu kan. Kalau kepolisiannya itu saya setuju tuh. Tapi kalau sama pihak pemerintah itu saya kurang setuju karena aku rasa kayak jauh banget gitu loh. Maksudnya kayak jangkaunya tuh jauh banget kayak gitu kan. Jadi lebih baik kok pihak yang apa ya, pihak yang terkait itu yang di apa keamanan aja gitu untuk menjelaskan ke mana ke orangnya ini. Kalau sampai ke pemerintah itu ibaratkan kayak ini orangnya ini apa ya orangnya cuma satu aja gitu loh jadi nggak usah yang besar effort gitu ya yang besar effort gitu kan asalkan komunikasi kita baik gitu aja sih itu terus mengapa juga harga PCR itu lebih mahal waktu di wave itu tuh kita juga jelasin lagi kenapa mahal gitu kan. Nah, mahal itu tuh bukan berarti karena mungkin pemerintah korupsi atau atau gimana tuh enggak gitu kan. Kan kita tahu kalau masa pandemi ini kan perekonomian Indonesia kan ya sedikit apa ya sedikit oleng lah ya bisa dibilang sedikit oleng gitu kan. Nah, sedangkan PCR ini itu apa ya model model pemeriksaannya itu sekali sekali pemeriksa gitu, sekali pakai lah bisa dibayarkan sekali pakai gitu. Nah, jadi di sini tuh yang mempermahal itu bukan tes labnya gitu, bukan labnya gitu. Tadi aku udah beberapa kali baca berita tentang kenapa sih PCR kok mahal gitu. Ternyata yang mempermahal itu bukan tesnya gitu kan. Misalnya kayak ke labnya gitu, enggak gitu. Yang mahal itu ternyata alat-alatnya gitu loh. Karena itu sekali pakai dan apalagi nih orang-orang yang Indonesia yang gini kan nggak cuma satu, nggak cuma ratusan atau enggak, ya mungkin mereka ada yang ribuan gitu loh. Jadinya tuh kan kalau seumpamanya harganya dinormalkan itu bakal memperparah lagi ke kondisi ekonomi Indonesia gitu. Apalagi Indonesia kan membayar apa ya ekonomi Indonesia kan bukan hanya untuk ke PCR aja gitu kan, bukan untuk PCR aja gitu, tapi kan untuk semua orang gitu kan. Jadi harus dibagi-bagi gitu kan. Nah gitu. Kenapa alasan mahalnya tuh kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa lagi dikomunikasiin gitu ke istrinya WNA ini gitu kan. Nah, terus menuntut agar PCR dihapuskan dan diganti dengan antigen gitu kan. Tadi teman-teman juga tadi udah kayak disinggung juga gitu kan. Kalau PCR sama antigen itu bedanya tuh di sensitivitasnya aja gitu kan. Jadinya tuh kayak yang lebih bagus yang dicari gitu untuk meminimalkan pemeriksaan dan juga untuk menunjang lagi proses penormalan gitu, penormalan keadaan gitu kan. Jadi sekian sih pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mei untuk jawabannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin mau menanggapi dari kasus ini atau ada juga yang ingin melengkapi jawaban dari Mei? Kalau ada, Halo, boleh langsung on mic ya teman-teman. oke aku izin masuk ya Naomi, teman-teman dan dokter. Di Oke. sini aku mau sedikit mungkin agak beda pendapat ya sama Mei tadi soal mengenai apa tuh namanya soal komunikasi itu kan penting emang benar jawabannya tuh untuk kasus ini tuh kita perlu komunikasi tapi untuk sampai pemerintah tuh menurutku sih perlu ya karena di skenario ini tuh dari pandangan psikologi itu ada masuk teori peran jadi di sini apa tuh namanya selebriti yang melakukan hal itu tuh yang RV tadi itu memiliki peran di masyarakat sebagai contoh gitu kan karena dia tuh seorang public figure jadi menjadi
figur dari publik yang seharusnya melakukan sesuatu yang bagus gitu kan. Cuman dia melakukan hal tersebut sehingga bagi masyarakat tuh itu tuh penting bagi pemerintah tuh merhatiin kalau kenapa sih orang-orang yang public figure tuh boleh tapi masyarakat kecil kayak contohnya istri dari WNA ini nggak boleh gitu. Jadi kayak ada kaitannya sih menurutku tentang ke pemerintah. Jadi lebih diperhatiin soal equity atau keseimbangan antara apa sih nama itu keadilan sosialnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Terus juga untuk Satgas Covid atau petugas yang bertugas di terminal ini supaya hal itu bisa di, di ditanggulangi atau dicegah itu ya perlu adanya eh, mencari trust atau mencari kepercayaan dengan yaitu tadi menjelaskan lebih jelas bagaimana kalau mereka itu melakukan hal yang dilakukan oleh sang artis. Jadi kayak mungkin bakal diproses hukum dan juga intinya mereka tuh harus transparan dan sesuai perkataan mereka tuh sesuai dengan perilaku. Jadi bisa membangun trust atau membangun kepercayaan sehingga apa sih namanya istri dari WNA ini bisa percaya untuk melakukan PCR dan mengikuti SOP dari Satgas Covid yang berjaga. Itu sih dari aku tentang tanggapan dari Naomi. Dari Mary. Makasih. Baik, terima kasih Randy. Untuk dari Mary, apakah sudah bisa diterima atau ada tambahan lagi? Udah bisa diterima sih teman-teman. Tapi gini sih teman-teman, kayak aku masih belum nyampe ya, maksudnya kayak belum nyampe itu, maksudnya ke pihak pemerintah tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak nih petugas kesehatan gitu kan, petugas kesehatan kan nih lagi hari ini gitu kan, hari ini ya kita ketemu nih sama bilang aja nih istrinya bilang aja Rani gitulah ya, biar nggak istri-istri gitu. Nah kita ketemu nih sama Mbak Rani gitu kan. Nah, hari ini nih Mbak Rani ngomong nih, ya saya mau durasinya gini terus itu selebriti gini. Nah sedangkan kan kita tahu tuh masalah selebriti itu lagi diproses loh. Nah terus maksudnya dari pihak kita apa namanya kita menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi dengan kaitannya dengan kita ke pihak pemerintah itu maksudnya kayak gimana nih? Kan hari ini terjadi itu gimana sih teman-teman maksudnya? Itu sih aku yang belum nangkep gitu. Aku izin lagi masuknya, Naomi langsung ke soal Mei. Menurutku ke pemerintah tuh mungkin lebih jadi saran ya karena ini tuh kan merupakan contoh kasus. Jadi kayak ini tuh kayak sampel yang mungkin terjadi di seluruh Indonesia setiap hari setiap detiknya. Cuman ini yang tertangkap di kamera dan tertangkap oleh berita. Jadi mungkin ke depannya itu bisa saran pemerintah untuk keadilan sosial gitu mungkin bukan cuman Mbak Rani ini aja mungkin di luar sana itu banyak yang ngerasa nggak adil gitu karena public figure boleh tapi rakyat kita yang bukan public figure nggak boleh kayak gitu mungkin. Mei mungkin yang lain ada tanggapan atau Mei ada yang mau disampaikan lagi. Makasih Naomi. Mungkin aku izin masuk dikit ya. Jadi mungkin aku ini izin meluruskan dikit ya, karena ini menyangkut pendapatku tadi juga. Mungkin dari 2 poin yang tadi aku libatkan, itu aku izin konfirmasi dulu, izin menjelaskan. Ada 2, ada dari pihak public figure-nya, ada dari pemerintahnya. Dan maaf juga aku nggak jelasin tadi pemerintahnya apa aja. Jadi kalau menurutku di sini secara lebih spesifiknya, pemerintah yang dilibatkan itu dari segi satgasnya, dari segi satuan petugas COVID ini yang menanganinya. Karena kenapa aku melibatkan dalam hal ini hipotesisku itu ada satgas? Karena emang ini tugas mereka untuk tentang COVID ini, tentang penanggulangan COVID, pencegahan COVID, penata laksanaan COVID itu adalah tugas daripada Satgas Penanggulangan, namanya juga Satgas Penanggulangan daripada COVID-19. Dan kenapa perlu pemerintah dalam hal ini? Mungkin dari menurutku itu perlu klarifikasi secara resmi. Jadi perlu klarifikasi dari jubirnya, dari jubir satgasnya untuk ke masyarakat kita agar mereka bisa mendapatkan sumber yang resmi. Oh, bahwa ini tindakannya salah, bahwa ini tidak bisa dibenarkan, bahwa ini adalah suatu pelanggaran seperti itu. Dan untuk tindak lanjutnya mungkin dari Merina tadi bisa dilakukan ke kepolisian untuk menegaskannya atau untuk menindaklanjuti dari pihak pidananya seperti itu ketika ada. Karena ini kan juga melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan ya. Dan untuk dari segi public figure-nya sendiri, tadi Randy juga sudah sempat menyinggung ada itu dari sisi psikologi itu mempengaruhi juga. Dan itu yang aku maksud tadi. Jadi perlu klarifikasi dari si public figure-nya itu sendiri agar masyarakat bisa dapat influence juga dari dia.
Dia menginspirasi masyarakat melakukan hal yang buruk, dia mengklarifikasi untuk melakukan hal yang baik, dan diharapkan juga dari segi public figure-nya ini bisa istilahnya bisa membantu, bahkan membantu pemerintah ataupun petugas keamanan dalam membongkar gerbong-gerbong yang di dalamnya ada persekongkolan gitu, yang bisa kita suap, yang bisa kita masuki orang dalam dan lain sebagainya, sehingga kita bisa bebas, bisa karantina di sini, bisa seenaknya tidak karantina, bisa memangkas dan lain sebagainya. Mungkin dari aku itu, apakah ada tanggapan lagi dari Randy ataupun Merina atau teman-teman yang lain, dipersilakan. Mungkin saya izin untuk Oke, dipersilakan. baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Leonie Keja. Saya izin untuk menyampaikan opini saya. Jadi menurut saya, pendapat saya seperti dengan Merina. Karena dalam kasus ini itu, menurut saya, public figure itu tidak mempunyai kepentingan, maksudnya tidak mempunyai tanggung jawab sebesar itu, dan tidak perlu sampai ke pemerintah, karena dalam yang kita ketahui, banyak juga selebriti lain yang melakukan perjalanan ke luar negeri ataupun kemanapun itu juga menjalankan karantina. Jadi menurut saya, kenapa harus ngikutin yang salah jika banyak juga yang benar. Baik, sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin untuk menambahkan lagi, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Leonie untuk jawabannya. Apabila ada lagi yang ingin menambahkan, boleh langsung on mic ya. Terima kasih. Halo, saya izin masuk ya. Jadi perkenalkan, nama saya Getang. Jadi untuk semua kasus yang udah dibahas tadi sama teman-teman ini, jadi dari semua paparan itu udah benar-benar bagus ya. Jadi udah secara teoritis itu semuanya udah benar-benar dikupas habis sama teman-teman. Oke, jadi untuk penjelasan itu makasih banget juga teman-teman. Tapi di sini mungkin saya izin berpendapat untuk bagaimana keadaannya di lapangan sebenarnya ya. Jadi karena di sini seperti yang kita ketahui juga kasus Rachel V-nya yang waktu itu mungkin yang bisa dijadikan contoh dari public figure yang oh ya sorry RV sorry RV yang merupakan public figure yang dijadikan contoh sebagai orang yang mungkin kabur dari karantina, itu merupakan suatu hal yang gimana ya, itu bisa dijadikan contoh yang buruk. Jadi orang-orang itu kebanyakan berkiblat ke sana, tapi di sini kan balik lagi ternyata kasusnya dia belum diusut dengan baik dan benar, sehingga masih sampai sekarang bahkan kabar-kabarnya dia masih ada berkeliaran di tempat-tempat umum. Jadi untuk kasusnya itu belum kelar banget. Jadi di sini itu sih yang jadi concern utama. Jadi untuk pihak kepolisian aja sepertinya masih mengusut itu sangat lama, sehingga nanti orang-orang pun jadinya agak enggan kan untuk berpikir kayak, oh berarti aku harus percaya deh sama pemerintahnya, berarti kayak jadinya intinya itu tuh kayak agak kontradiksi gitu, karena ini kasus yang seperti ini saja lama banget diusutnya, dan iming-iming katanya mungkin nanti kasusnya bisa tiba-tiba hilang karena adanya penyogokan dan lain sebagainya. Maka dari itu mungkin di sini kita sebagai pihak yang terkecil, jadi kita lebih sadar diri aja kalau nggak semua kasus, semua hal itu bisa diselesaikan dengan cuan. Jadi untuk kita, jadi di sini sebagai di sini skenario ini kita sebagai Satgas COVID juga kita harus sadar diri aja kalau dari kasus yang seperti ini, sekecil ini pun kita nggak boleh sampai benar-benar menerima suap dan lain sebagainya untuk bisa membebaskan seseorang itu dari masalah atau dari hal yang mungkin mereka tidak inginkan, yang sudah tadi dipaparkan dari Pancasila, dari teman saya tadi ada yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan lain sebagainya. Jadi mungkin dimulai dari yang kecil dulu, dimulai dari kita yang dulu. Ya, dari UUD juga, UUD kata teman-teman. Ya, tadi kata teman-teman juga katanya UUD. Jadi mungkin dari kecil dulu, dari kita dulu, kita harus sadar diri dulu bahwa untuk hal sekecil apapun jangan sampai bisa menerima suap untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi mungkin segitu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Bintang ya atas jawabannya, lengkap sekali ya. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin mau menambahkan jawaban dari Getang tadi?
Oke, baik. Apabila tidak ada lagi, saya izin sebagai moderator hari ini, saya izin menyimpulkan ya mengenai diskusi kita pada hari ini, di mana tadi pembahasan kasusnya itu kita mengambil tiga pertanyaan utama, tiga masalah utama itu kenapa PCR nggak turun dari pas puncak wave-nya, dan kenapa PCR nggak bisa diganti jadi antigen, dan juga kenapa durasinya nggak bisa diperpendek seperti salah satu selebritas yang kabur dari karantina. Dan rangkuman dari jawaban teman-teman tadi itu, kenapa PCR-nya itu nggak turun dari puncak, itu ada dipengaruhi juga dari banyaknya peminat sehingga harganya naik, dan juga kondisi di mana banyaknya jumlah itu sehingga kenaikan harga PCR juga bisa mengurangi mengurangi pergerakan masyarakat ke tempat lain. Sementara jawaban dari yang lain tadi, kenapa PCR nggak diganti jadi antigen aja, karena akurasi dari PCR itu lebih tinggi juga dari antigen. Dan mengenai durasi karantina kenapa nggak bisa diperpendek, seperti jawaban teman-teman tadi juga, bahwa tindakan dari selebritas tadi itu nggak bisa dicontoh, karena itu merupakan, dan nggak bisa dicontoh, dan ada beberapa pihak seperti pemerintah, polisi, dan aktris yang perlu bertindak secara tegas, walaupun dalam hal ini pemerintah itu tidak melakukan interupsi secara langsung, tapi dapat dilakukan dengan seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, seperti mencari apakah ada lagi pelaku-pelaku lain selain artis tersebut yang melakukan pelanggaran terhadap karantina. Mungkin itu rangkuman dari pembahasan kita hari ini. Boleh langsung next untuk kita menentukan apakah ada learning objective kita pada hari ini. Oke, jadi learning objective jadi learning objektif kita pada hari itu adalah mengevaluasi regulasi yang berlaku selama PPKM yang dirilis oleh otoritas terkait, yaitu Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan sebagainya, beserta tupoksinya masing-masing dalam penanganan pandemi. Yang kedua itu menganalisis dan memberikan kritisi terhadap tuntutan maupun respon masyarakat pada regulasi dan perubahan regulasi di bidang kesehatan, merumuskan solusi yang tepat pada kasus ini, dan mengetahui implementasi interpersonal atau education and collaborative practice terkait travel medicine pada kasus ini. Mungkin boleh di next lagi. Mungkin core competencies yang kita perlu, yang diharapkan kita dapat dari pembahasan kasus ini, yang pertama, work in cooperation with those who receive care, those who provide care, and others who contribute to our support the delivery of prevention and health services and programs. Yang kedua itu adalah develop a trusting relationship with patients, families, and other team members. Yang ketiga itu adalah demonstrate high standards of ethical conduct and quality of care in contributions to team-based care. Yang keempat itu manage ethical dilemmas specific to interprofessional patient or population-centered care situations. Dan yang kelima, act with honesty and integrity in relationship with patient, families, communities, and other team members. Dan yang terakhir itu adalah maintain competence in one's own professions appropriate to the scope of practice. Mungkin sekian dari pembahasan SDD kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Dok? Ada. Untuk SGD hari ini, kemudian ini ya hidup suasana SGD-nya ya, banyak mengeluarkan pemikiran ideologisnya masing-masing program studi begitu ya. Yang biasanya kalem, tiba-tiba kelihatan bersuara begitu. Ya, di dalam kasus ini posisikan saja kalian masing-masing sebagai orang yang dirugikan ya, karena PCR atau antigen atau regulasi. Jadi kalau merasa sebagai pasien seperti itu atau pernah mengalami, ya paham sendiri. Sepertinya seolah-olah berbagai lapisan masyarakat sedang diobok-obok regulasi, ya, atau masyarakat sendiri yang kurang update terkait pengetahuan tentang regulasi dari pemerintah. Karena orang-orang sekarang sedang pada bingung, pada lapar, ya, udah lapar dan pada jiwa emosionalnya semakin bergairah, gitu, membara, sebagian besar sedang membara. Jadi kalau ada kasus marah-marah seperti ini,
kalian mau tidak mau harus bisa menanggapinya. Termasuk saya sendiri juga. Kalau ini kan masalah rapid antigen dan PCR. Kalau saya tentang vaksin. Jadi kalau mau jujur, ini kan ya bener PCR antigen saja. Dan juga dikasih euro. Sebenarnya kalau dikasih euro kan senang ya, lumayan itu. Benar lumayan. Tapi kalau keciduk oleh saber pungli jelek gitu loh. Ya, kayak berbagi pengalaman ya. Saya ini sudah hampir dalam 1 bulan itu bisa menangani 500 telepon ya. Jadi kuping saya itu panas sebenarnya. 500 jaringan telepon dan harus saya angkat karena nomor saya pasaran. Ya. Jadi kalau ada cerita kemarin vaksin mandiri berbayar, kalau ada cerita vaksin mandiri berbayar kemarin itu untuk di Bali koordinator itu saya, ya. Koordinatornya saya. Sebelum dihentikan oleh Pak Presiden Jokowi tanggal 16 Juli 2021. Ya. Jadi kalau ada vaksin mandiri berbayar itu mulai 5 Juli, terus dihentikan Pak Jokowi 16 Juli. Berlarut sampai sekarang turis-turis atau WNA itu nggak dapat vaksin. Ya, jadinya kisruh, semakin kisruh. Ternyata WNA itu sudah bisa vaksin kalau ada KTP, punya NIK. Kalau nggak punya NIK, nggak bisa vaksin. Mungkin kisruh lagi. Ya. Jadi komplain-komplainan turis-turis gitu ya udah jadi makanan sehari-hari benernya. Jadi saya harus memposisikan diri saya sebagai berjiwa empati. Kalau saya sebagai dia, dan juga harus memahami regulasi. Kemudian waktu dikasih uang pun saya harus berani menolak gitu. Jadi lumayan dikasih euro itu lumayan disodori hanya untuk memvaksin turis itu saya dikasih uang bener. Lumayan lihat uangnya kan. Tapi kalau diterima teman-teman saya yang lain nanti gini minta dibagi kan enggak. Padahal maunya saya sendiri yang ngambil gitu. Oke, tapi di saat seperti itu ya dikasih uang harus bisa menolak gitu ya. Susah. Pada zaman susah dikasih uang aja nolak kayak kali bener. Nah, apalagi kasus ini mirip sekali dengan yang saya alami, cuma berbeda konteks saja. Rapid dan PCR. Oke, saran saya itu aja. Ikhlaskan diri, pahami regulasi. Seperti kemarin juga harus bisa menenangkan diri dan yang dihadapi. Komunikan dan komunikator harus saling megang draft informasi gitu ya. Kalau salah satu saja yang megang informasi kacau. Tapi di sini sampai menyogok, berarti memang jiwa profesionalisme masing-masing sedang diuji gitu ya. Oke, nanti kalau ketemu kasus seperti ini, semoga bisa dilalui gitu ya. Tapi prinsip saya dalam 1 hari itu ada 24 jam. Kalau kita fokus terhadap masalah itu, kita sendiri yang stres, kita sendiri yang depres. Ya. Jadi kalau ini lewat dari jam 12 malam, saya anggap besoknya lain cerita lagi. Gitu. Tapi kalau masih berlarut-larut, berarti ada sisi komunikasi yang gagal. Tuh.
Boleh bertanya ya, saya mau bertanya ya. Ini kan udah selesai segininya ya, Naomi ya. Pembahasannya sudah selesai, Dok. Udah ya.